Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Segala puji bagi Allah, Sang Penguasa alam semesta. Kepadanya meminta pertolongannya, seraya berdoa agar ditambahkan ilmu dan pemahaman dalam mengikuti pembelajaran. Kali ini, pada materi kinematika mekanisme, kita akan membahas bagaimana menentukan kecepatan dalam mekanisme 4 batang dengan menggunakan metode kecepatan relatif. Ada 4 batang. Terlihat bahwa batang berwarna hijau berputar 360 derajat, kemudian batang berwarna kuning dan ungu ikut bergerak akibat pergerakan dari batang berwarna hijau, sedangkan batang berwarna merah sifatnya statis. Untuk memudahkan, kita berikan penomoran. Batang yang berwarna merah yang sifatnya statis kita berikan nomor 1, batang penghubung 2, batang penghubung 3, dan batang penghubung 4. Ubah ke dalam bentuk diagram benda bebas, di mana batang yang berwarna merah yang sifatnya statis seperti tumpuan. Diketahui batang 2 memiliki ukuran 50 mm, batang 3 ukurannya adalah 140 mm, dan batang 4 memiliki ukuran 90 mm. Tentukan besarnya kecepatan relatif pada tiap batang. Kecepatan sudutnya berputar searah jarum jam, di mana putarannya sebesar 100 rpm. Kita berikan penamaan pada node atau titik simpulnya, di mana di bagian statis kita berikan penamaan O12 di batang 2, sedangkan di batang 4 titik simpulnya kita berikan nama O14. Sedangkan di sini kita berikan A, dan di ujung batang 3 kita berikan titik simpulnya B. Sebelum kita mengerjakan kecepatannya, kita akan membagi atau meninjau tiap batangnya. Di sini ada batang 2, ada O12A, di batang 3 ada titik simpul A dan titik simpul B, sedangkan di batang 4 ada titik simpul O14 dan B. Nah, yang pertama kita tinjau batang 2. Yang kita ketahui tadi adalah ukuran dari O12A, ukurannya 50 mm, dan kita ketahui pula besarnya omeganya atau kecepatan sudutnya. Itu berdasarkan dari putaran sebesar 100 rpm. Nah, yang pertama kita menyelesaikan dulu kecepatan sudut pada batang 2. Sebagaimana yang kita ketahui, persamaan untuk kecepatan sudut atau omega itu adalah 2pi dikali n per 60. Nilai putarannya kita masukkan, n sama dengan 100 rpm, didapatkanlah besarnya kecepatan sudut pada batang 2 10,46 radian per sekon. Kita akan menentukan besarnya kecepatan linier di titik A. V sama dengan R dikali omega. R-nya adalah panjang batang penghubung. O12A sama dengan 50 mm. Sedangkan omeganya kita sudah dapat, yaitu 10,46 radian per sekon. Didapatkanlah besar dari kecepatan di titik A 0,523 meter per sekon. Setelah kita mengetahui besarnya kecepatan linier di titik A, maka kita akan mengetahui bagaimana cara menggambarkan VA secara grafis. VA-nya tegak lurus dengan batang penghubung O12A dan arahnya sesuai dengan arah kecepatan sudutnya. Jadi, terlihat pada gambar, ketika dia searah jarum jam, maka posisi VA-nya akan mengikuti. Dia arahnya ke kanan. Berbeda halnya ketika dia berlawanan arah jarum jam, VA-nya akan berubah arah, posisinya ke kiri atas. Selanjutnya, kita akan meninjau batang 3 dan batang 4. Yang kita ketahui adalah panjang batang AB-nya atau batang 3 sebesar 140 mm. Batang 4 atau batang O14B besarnya adalah 90 mm. Ketika kita mau menggunakan persamaan V sama dengan R kali omega, kita belum tahu berapa besarnya omega 3 dan berapa besarnya omega 4. Untuk mengetahuinya, kita butuh menggambar grafis dengan menggunakan poligon kecepatan. Yang kita ketahui,
di batang 3 adalah besarnya kecepatan di batang 3 atau kita kenal dengan VBA. Yang kita ketahui dari batang 3 atau batang AB adalah posisi dari kecepatannya itu tegak lurus dengan batang AB. Tapi kita belum mengetahui arahnya dan besarnya. Untuk kecepatan di batang 3 itu dengan VBA, artinya B relatif terhadap A. Selanjutnya, untuk batang 4, kecepatan linier di titik B itu tegak lurus dengan batang O14B. Tapi kita belum ketahui berapa besarnya. Kita berikan penamaan untuk kecepatan linier di titik B adalah dengan VB, di mana B relatif terhadap titik O. Kita akan mencoba menentukan kecepatan linier pada tiap batang dengan menggunakan poligon kecepatan. Langkah awal adalah kita menentukan satu titik. Langkah kedua, kita meninjau batang 2. Kita akan memasukkan besarnya VA ke dalam poligon kecepatan. Kenapa VA? Karena VA sudah diketahui besarnya dan juga arahnya. Kita masukkan VA ke dalam poligon kecepatan. Posisinya seperti ini. VA relatif terhadap titik O. Jadi VA menjauhi dari titik relatifnya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa besarnya VA adalah 0,523 meter per sekon, di mana kita akan membuat ke dalam bentuk grafis dengan bantuan skala. Skala yang digunakan adalah 1000 mm, mewakili 1 meter per sekon. Jadi ketika kecepatannya adalah 0,523 meter per sekon, kita ubah menjadi 523 mm. Di ujung dari VA ada titik A sebagai acuan untuk titik relatif A. Selanjutnya kita tinjau batang 4. Batang 4 ada VB. VB-nya kita posisikan di poligon kecepatan itu di titik O, karena VB di mana B relatif terhadap O. Jadi keliru ketika kita memposisikan atau meletakkan VB di titik A, karena VB B relatif terhadap O. Selanjutnya kita akan meletakkan VBA di poligon kecepatan. VBA B relatif terhadap A, maka kita posisikan VBA di titik A, bukan di titik O. Setelah memasukkan VB dan VBA, perpotongan antara VB dan VBA, hasilnya kita bisa mengetahui besarnya VB dan VBA. VB arahnya ke kanan atau menjauhi titik relatifnya. Demikian pula VBA, B relatif terhadap A. Artinya VBA posisi tanda panahnya akan ke atas atau menjauhi titik A. Dengan demikian, kita akan mengetahui besarnya VB dan VBA. VB 409,85 mm dan VBA 211,17 mm. VA yang diketahui di awal adalah 523,33 mm. Kita ubah kembali menjadi 0,523 meter per sekon. VB 409,85 mm digambar, kita ubah menjadi 0,409 meter per sekon. Dan VBA dari 211,17 mm menjadi 0,211 meter per sekon. Kita juga bisa menentukan besarnya kecepatan sudut di batang 3 dan kecepatan sudut di batang 4. Dasar persamaan kita adalah V sama dengan R dikali omega, di mana VB-nya dan VBA-nya sudah kita ketahui di poligon kecepatan dan R-nya dari ukuran batangnya atau panjang batang penghubungnya. Itu dimasukkan ke persamaan, maka kita bisa menentukan kecepatan sudut pada batang 3 sebesar 1,57 radian per sekon. Kita juga bisa menentukan kecepatan sudut pada batang 4, hasilnya adalah 4,544 radian per sekon.
kadang ada beberapa kesalahan yang ditemukan. Salah penempatan dari VB dan VBA. VB-nya ditempatkan di A dan VBA-nya ditempatkan di O. Jadi ini salah ya, karena VB B relatif terhadap O dan VBA B relatif terhadap A. Jadi kita harus menempatkan VB dan VBA sesuai dengan di mana titik relatifnya. Demikianlah materi kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.